teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Ilan. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep media baru, media digital, serta dampaknya terhadap masyarakat. Untuk lebih jelas dan lebih detail, teman-teman bisa simak video berikut ini. Media baru adalah bentuk komunikasi yang berkembang setelah media tradisional. Media komunikasi berevolusi mulai dari tulisan di batu, kemudian media cetak seperti buku dan koran, kemudian era elektronik yang menghadirkan radio dan televisi, dan kini media digital berbasis internet menjadikan informasi lebih cepat, interaktif, dan global. Ciri utama media baru adalah interaktif, real-time, dan multimedia. Interaktif artinya pengguna dapat berpartisipasi langsung seperti berkomentar dan berbagi. Kemudian real time artinya informasi tersaji dan tersebar seketika seperti live streaming. Kemudian multimedia artinya menggabungkan teks, audio, gambar, dan juga video dalam satu platform. Ciri utama dari media baru adalah media sosial, blog, dan juga website. Masyarakat digital merujuk pada komunitas manusia yang aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan kulturalnya semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Ciri utama dari masyarakat digital adalah aktif bermedia sosial dan menggunakan platform digital untuk bekerja, belajar, dan berinteraksi. Media komunikasi berkembang dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah media cetak yang ditemukan pada abad ke-15 yang dimulai dari mesin cetak. Contohnya buku, koran, dan majalah, di mana mesin cetak ini ditemukan oleh Bapak Johannes Gutenberg. Selanjutnya tahap kedua yaitu abad ke-19 ditemukan media elektronik seperti radio dan televisi. Pada masa itu, televisi sebagai media elektronik telah mengubah cara informasi yang disampaikan dengan menggabungkan audio dan visual. Kehadiran televisi mempercepat penyebaran berita, hiburan, edukasi secara luas. Selanjutnya adalah radio, yang berfungsi sebagai media penyebaran berita dan hiburan secara langsung kepada masyarakat, bahkan di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh media lain pada masa itu. Selanjutnya adalah tahap ketiga atau tahap yang kita gunakan sekarang, yaitu tahap media digital atau media baru yang memanfaatkan internet seperti media sosial, website, dan platform streaming. Dari proses dan tahapan ini artinya bahwa media baru hadir sebagai proses konvergensi media yang telah membentuk media dapat diakses secara digital dengan memanfaatkan internet. Proses perubahan masyarakat yang mengikuti perubahan media dimulai dari masyarakat lisan, di mana komunikasi hanya melalui cerita dari mulut ke mulut dan hanya menggunakan simbol. Selanjutnya adalah masyarakat tulisan, di mana informasi mulai terdokumentasi dalam buku dan catatan. Kemudian lanjut dengan masyarakat elektronik, di mana pada waktu itu informasi didapat dengan memanfaatkan media radio dan televisi. Selanjutnya adalah masyarakat digital, di mana proses interaksi yang terjadi pada ciri masyarakat digital itu bersifat global. Semua orang bisa menyebarkan informasi lewat memanfaatkan platform digital mereka yang berbasis internet. Perkembangan media teknologi komunikasi seperti era digital sekarang yang membuat informasi tersebar lebih cepat dan luas. Namun, ini juga meningkatkan hoax dan disinformasi. Kelebihan dari media baru adalah yang pertama, akses informasi yang cepat dan global. Media baru memungkinkan kita untuk mengakses informasi dari seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Yang kedua, komunikasi lebih interaktif, di mana pengguna dapat berinteraksi langsung melalui komentar, pesan, atau forum yang menciptakan hubungan dua arah antara pengirim dan penerima informasi. Kemudian, media baru ini juga memiliki kelebihan bisa digunakan untuk edukasi dan juga bisnis.
Selain memiliki kelebihan, kehadiran media digital atau media baru ini juga memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi digital atau media baru ini, di mana pengguna digital ini mereka lebih fokus pada dunia maya dan kurang perhatikan kehidupan nyata. Dan hal ini pula yang mendorong sifat individualis, di mana interaksi sosial tatap muka jadi berkurang. Fokusnya berlebihan pada media sosial dan aplikasi digital yang bisa mengurangi kedekatan emosional dengan orang lain, yang juga meningkatkan rasa kesepian dan berdampak negatif pada kesehatan mental. Akibatnya, orang menjadi lebih terisolasi dan kurang peduli dengan hubungan sosial yang sebenarnya. Kelemahan media baru berikutnya adalah hoax dan disinformasi mudah menyebar, yang dapat mempengaruhi opini publik dan menyebabkan kebingungan atau bahkan kerugian. Kelemahan berikutnya adalah privasi dan data lebih rentan terekspos, dan hal ini dapat menyebabkan kebocoran informasi yang sensitif. Sebagai pengguna digital, hal yang bisa kita lakukan untuk menyikapi kelemahan dari media baru, yang pertama adalah jaga privasi data pribadi. Jangan mudah membagikan informasi yang sensitif di platform media digital. Yang kedua adalah kita perlu meningkatkan literasi digital, di mana informasi disaring terlebih dahulu sebelum di-sharing atau disebarluaskan. Yang ketiga, gunakan media digital secara produktif, seperti untuk belajar, bekerja, dan juga berbisnis atau hal-hal positif lainnya. Teori yang relevan dengan konsep media baru yang pertama adalah teori media morfosis, mana asumsi dasar dari teori ini bahwa media berkembang secara evolutif yang dipengaruhi oleh teknologi, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Media baru tidak menggantikan yang lama, tetapi beradaptasi. Teori ini dicetuskan oleh Roger Fidler. Teori kedua yang juga relevan membahas media baru adalah teori agenda setting, di mana asumsi dasar dari teori ini adalah media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan, tetapi isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat dengan menyoroti topik tertentu yang lebih sering. Teori ini dicetuskan oleh McCombs dan Shaw. Dari video yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa media baru dan media digital telah membawa dampak dalam proses komunikasi kita. Kita harus terus mampu beradaptasi, tetapi tetap kritis dalam menggunakannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu cek fakta sebelum menyebarkan informasi atau mengakses informasi.